Di video kali ini gue bakalan bahas dan review apakah iPhone X masih layak dibeli di tahun 2025. Langsung aja kita bakalan lanjut videonya. iPhone X ini diluncurin tuh tahun 2017. iPhone X ini adalah iPhone era terbaru dengan desain layar yang full nih guys. Jadi layarnya full, terusnya udah ada teknologi Face ID, terus layarnya juga udah pakai teknologi OLED pertama di iPhone. Nah, seiring perkembangannya teknologi, iPhone generasi terbaru nih kayak iPhone 14, 15, 16 itu pakai layar OLED juga nih. Nah, gimana sih iPhone X ini di tahun 2025? Apakah HP ini masih kuat dipakai untuk 3 tahun ke depan? Dia ini masih worth it atau enggak? Yang pertama gue bakal bahas dari kelebihan dulu ya. Nih, untuk dari desainnya seperti ini. Kalian bisa lihat ya desain bagian depan di layarnya full. Ada sebuah notch atau poni di bagian atasnya. Di bagian belakang dia kameranya desainnya juga udah berubah dari iPhone generasi sebelumnya dan sudah menggunakan kaca untuk bagian belakangnya. Yang pertama kelebihannya nih, untuk iPhone X di tahun 2025 dia ini punya desain yang ikonik dan tetap modern meskipun ini udah tahun 2025 ya, which is HP ini tuh keluar udah kisaran 8 tahun yang lalu. Tapi menurut gue desainnya ini cukup ikonik ya, karena memang ini adalah salah satu desain dengan terobosan terbaru pada masa itu kayak gitu. Karena iPhone X ini dia punya layar yang full ya, terusnya punya bezel yang tipis, ada notch di bagian atasnya, materialnya juga di pinggirannya dia menggunakan stainless steel nih guys, dan bagian belakang yang pakai kaca. Untuk ukuran layarnya, iPhone X ini dia punya ukuran layar 5,8 inch dengan layar Super Retina OLED. Untuk HP ini dia punya resolusi 1125 x 2436 pixel. Dan ini punya layar yang cukup tajam, jernih, dan akurat nih buat dipakai kebutuhan sehari-hari, terutama buat foto-foto, video, daily use seperti gaming, tipis-tipis juga masih sangat oke ya di tahun 2025. Yang kedua itu iPhone X ini harganya udah murah banget nih, udah terjangkau lah. Di tahun 2025 ini harga iPhone X ini udah sangat-sangat murah ya kalau kita bandingin dengan generasi iPhone terbaru di atasnya. Dan mungkin ini juga bisa jadi pilihan menarik buat kalian nih yang nyari iPhone dengan berkualitas ya lumayan oke ya di tahun 2025 dengan budget yang terbatas ya kan, mulai dari 1,9 juta sampai 2 jutaan ya, nggak sampai 3 juta, 2,5 lah paling mahal itu kan udah bisa dapetin dengan memori 256 GB di tahun 2025 ini. Terusnya yang ketiga itu iOS yang optimal nih. Sistem iOS yang optimal ini beda dengan Android ya. Jadi meskipun iPhone X bukan HP yang baru nih, jadi optimalisasi iOS nih bikin performa HP ini tuh tetap stabil dan lancar, terutama dipakai main game, multitasking. Kalian nggak bakal ngerasain namanya kayak nge-lag atau macet-macet lah untuk HP ini. Nah, untuk iOS-nya juga dia stuck di iOS 16 nih. Jadi dia udah ketinggalan 2 iOS ya, yaitu 17 dia nggak dapat, 18 juga nggak dapat. Tapi fitur-fitur utamanya masih berjalan dengan baik, kayak aplikasi juga masih banyak yang bisa di-download. WhatsApp, YouTube, Netflix, mungkin Facebook, Instagram, game-game lain juga masih tetap bisa work di HP ini. Untuk dari kameranya nih, iPhone X ini dia masih bisa diandalkan banget nih. Buat kalian yang suka foto-foto, suka video, iPhone X ini dia punya 2 kamera di bagian belakang ini. Kalian bisa lihat ya, kameranya ada 2 dengan kualitas 12 megapiksel. Dia punya lensa wide dengan bukaan f1.8 untuk lensa kali 2-nya ya, lensa bokehnya. Terusnya dia juga punya telefoto dengan bukaan f2.4 untuk 2 kali optical zoom. Fitur portrait mode juga ada. Terusnya juga dia udah ada OIS atau optical image stabilization buat foto terlihat semakin tajam dan bisa lebih stabil. Selain itu dia juga ada fitur Face ID nih. Nah, fitur Face ID ini adalah fitur pertama yang ditanamkan di iPhone
X ini guys. Nih kan bisa lihat ya untuk fitur Face ID-nya seperti ini. Jadi kalian nggak perlu buka HP dengan menggunakan sidik jari lagi karena sudah ada teknologi terbaru di iPhone X ini, Face ID, yang bikin HP kalian jadi lebih aman serta kecepatan dan keakuratannya bisa diandelin di tahun 2025 tanpa harus tekan sidik jari ya seperti HP-HP lainnya nih. Oke, langsung aja kita bakal bahas dari kekurangannya. Di samping kelebihan tadi yang kita sebutin, ada beberapa kekurangan iPhone X di tahun 2025 nih. Yang pertama, performa HP-nya udah mulai tertinggal. Jadi untuk iPhone X ini dia punya chip A11 Bionic, RAM-nya 3GB dengan ukuran 10 nanometer nih. Yang di tahun 2025 which is HP ini dengan chipnya udah ketinggalan zaman ya. Dibandingin sama HP-HP terbaru nih, iPhone terbaru itu chipnya udah A14, A15, A17 untuk iPhone yang baru nih guys. Tapi meskipun masih lancar buat penggunaan ringan, performanya bisa tetap kerasa lambat sih untuk gaming, kayak gaming-gaming yang berat, aplikasi-aplikasi yang lumayan berat kayak aplikasi editing, mungkin ini bakal terasa HP-nya bakal lebih cepat panas ya kalau misalkan kalian main di game-game berat dan aplikasi editing yang lumayan berat nih. Nah terusnya itu yang kedua kekurangannya, HP ini udah nggak support 5G karena di tahun 2017 itu hanya sampai jaringan 4G aja ya. Jadi untuk kelemahan besar di iPhone X ini ya paling jaringan 5G-nya nggak dapet. Tapi untuk jaringan 4G LTE gue rasa sih ini udah cukup kencang ya. Selanjutnya yang keempat itu daya tahan baterainya lemah. Jadi kapasitas HP ini baterainya 2716 mAh. iPhone X memiliki daya tahan yang kurang baik sih kalau gue bilang ya. Di tahun 2025 tentunya. Karena untuk HP-HP di atasnya itu baterainya udah di atas 3000 mAh. Jadi untuk seukuran iPhone X dengan chip A11 dengan baterai di bawah 3000 ini menurut gue udah lumayan kurang ya. Jadi kurang kurang awet. Terusnya nggak ada fitur modern ya. Maksudnya fitur modern tuh katakanlah seperti iPhone generasi terbaru. Kayak contohnya tuh Dynamic Island. Tapi nggak masalah ya, untuk iPhone 14 pun dia nggak ada Dynamic Island ya cuy. Terusnya promotion display nggak ada ya, karena untuk seri Pro aja ya dan Pro Max yang ada promotion display yang udah bisa ngasilin 120 Hz refresh Hz-nya nih. Sedangkan untuk HP ini ya masih ketinggalan. Terusnya fitur MagSafe juga nggak ada. Jadi HP ini meskipun dia bisa wireless charging tapi nggak bisa nempel ya di bagian belakang. Jadi dia ini nggak ada fitur magnetnya. Terusnya nggak ada lidar sensornya. Udah jelas ya karena ini kan HP tahun 2017. Oke, jadi kesimpulannya aja langsung kita bahas ya. Apakah iPhone X ini masih worth it di 2025? iPhone X ini jelas masih worth it menurut gue. Buat kalian yang di tahun 2025 yang cari iPhone dengan desain premium, layarnya full, udah ada notch dan fitur Face ID, ini sangat cocok banget. Apalagi HP sebelumnya kalian tuh pakai Android yang kelasnya tuh bener-bener di bawah iPhone X. Meskipun harganya murah, iPhone X ini masih cukup bergengsi kalau kalian pakai dibandingkan dipakai Android. Untuk cari HP yang terjangkau emang sih kalau dipakai buat multitasking, terusnya multimedia, foto-foto, HP iPhone X ini masih sangat-sangat bagus banget ya. Buat kalian juga yang nggak terlalu membutuhkan fitur-fitur yang terbaru yang tadi gue bilang kayak Dynamic Island, terusnya lidar sensor, itu kalian cocok ya. Dan buat kalian yang pengen main game tipis-tipis kayak PUBG Mobile Legends itu masih cocok banget ya. Dia bisa ngasilin kualitas gaming yang benar-benar berbeda dari HP-HP lainnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian butuh HP yang performa cepat, baterai yang lebih bagus, terus cari yang 5G, gue saranin kalian langsung aja loncat ke iPhone 11. Karena harganya ini udah juga murah ya, di 3 jutaan, 3,5 untuk iPhone 11. Bisa juga iPhone 12 yang jaringannya udah mulai support 5G. Harganya juga udah lumayan murah, mulai dari 4 juta. Untuk iPhone 13 di harga 5 jutaan ini jauh lebih bagus lagi ya. Baterai juga lebih awet. Jadi segitu dulu aja videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.
Thank you.